Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Fatih. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun buat dulur-dulurku dimanapun berada, belur kabari. Moga-moga dulur-dulurku dimanapun berada tetap sehat walafiat. Belur puasa hari ini moga-moga lancar, moga-moga tidak ada halangan suatu apapun. Oke lur, kali ini Rudy mau bahas atau mau reaction video di channel YouTube-nya Dulur sendiri, Dulur IKSP Kersakti, yang udah banyak yang tahu di Dulur IKSP itu orangnya, dan Dulur ini sangat baik dan akrab sama saya. Itu adalah channel YouTube Dulur Dewi ya lur, Dulur Mbah Pati. Jadi kali ini saya mau bahas atau mereaction channel YouTube Mbah Pati. Saya tertarik dengan video ini yang pokoknya menurut saya itu sangat keren dan mantap pembahasannya Mbah Pati. Ya dah, nggak usah terlalu banyak ngomong atau banyak bertele-tele, kita langsung tonton aja. Oke. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Fatih. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Fatih. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara, mohon waktu dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan juga untuk saudara-saudara yang sekarang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga semuanya berjalan dengan lancar sehingga sampai di hari raya Idul Fitri. Amin ya Allah. Sebenarnya kali ini saya tidak sebenarnya tele. Saya mau bahas dua video yang akhir-akhir ini memang lagi ramai di repost di Instagram. Ada juga oknum dari IKSP Kersakti dan juga oknum dari Persaudaraan Setia Hati Teratai. Nah, jadi tapi kita sebelum membahas dua hal ini, dua video ini yang lagi viral ini, saya mau reaction satu video dulu, yaitu dari mungkin teman-teman tahu orangnya ini siapa ya? PSAT cabang Tebo atau apa ya? Kemarin dia sempat membahas Serikan di IKSP Kersakti, yaitu dimana postingannya tentang baju kaos yang desainnya rasis ya. Yang saya dengar, yang saya nonton itu pembahasannya seperti itu. Tapi di sana banyak liku-liku hidup pembahasannya ya, juga yang lari kiri kanan juga. Walaupun inti permasalahannya itu satu. Baik, kita nonton dulu ya. Tapi tekoi cek jomblo ora nek ijek jomblo bentak PE soalnya ayu ya. Nah, di sini awalnya dia pakai bahasa Jawa, saya tidak terlalu paham, tapi mungkin katanya adalah dia jomblo atau tidak. Itu katanya dia cantik ya, mungkin baru lihat orang cantik atau bagaimana, saya juga kurang paham, tapi ya mungkin seperti itu. Tapi kita tidak membahas itu dulu. Ini agak sedikit genting ini soalnya nih. Oh, genting. Jadi genting. Si Mbak yang cantik ini, saya terus terang aja, saya agak kagum melihat Mbak ini, soalnya Cantik. cinta pandangan pertama sekali melihat langsung Cinta pandang apa? jantung itu dak dikduk deh. Apa sih? Si Mbak yang cantik ini, Saya suka banget dengan cara bicaranya Mbah Pati, keren, mantap. Ini bahas Dulur Dewi lur, cah wedok mungkin yo pakai kaos rasis kayak gimana aku pun nggak tahu. Tapi di sini juga dia bahas nggak cuma satu orang, dia juga ternyata reaction dari video Dulur, nggak tahu dari organisasi atau dari perguruan, saya nggak tahu lur. Pokoknya dari apa nggak tahu. Ini kita lihat yang di reaction dia juga ya nih. Akte ini cantik, katanya ayu gitu. Mungkin ya udahlah ya. Jadi karena tadi malam saya nonton videonya ini ya, jadi saya sudahlah, saya tertarik untuk membahasnya juga. Jadi saya cari tahu kontak dari Mbak ini, Sri Kandi ini. Saya tidak perlu sebutkan nama ya. Saya cari kontaknya dan sudah saya obrolkan dengan Mbak ini. Tapi ceritanya kata Mbaknya ini, dia juga memang dia memposting, benar-benar dia yang memposting itu. Dan nanti saya tunjukkan videonya di sini. Tapi kaos rasisnya ini dari bentuk mana saya tidak tahu, karena di situ tidak ada lambang baku ya, lambang baku dari Persaudaraan Setia Hati Teratai. Saya tidak tahu mana yang dipermasalahkan ya, saya tidak tahu mana yang dipermasalahkan. Tapi
di situ mungkin ada logo atau lambang komunitas dari PSAT atau gimana, saya juga kurang paham ini gambarnya juga, tapi mungkin seperti itu ya, sampai ya mungkin seperti itu hingga datanglah teman-teman dari persaudaraan Siti Hati Teratai. Nah, dari informasi yang saya dapat dari Mbak Sri Kandi Speaker Sakti ini, dia di tempat kerja dan dia didatangi di rumah, dan kemudian di sana disambut oleh ibunya. Terus katanya orangnya di atas, ya orangnya puluhan sih ya, artinya di atas 10 lah, di atas 10 sampai mungkin 20-an, katanya lebih banyak lagi dari itu, tapi ya udahlah ya. Jadi di sana juga mentalnya si Mbak ini kan cewek nih, mentalnya juga langsung jatuh gitu, langsung down. Jadi karena di situ juga teman-teman IKS Speaker Sakti dari ranting setempat juga belum datang, awalnya belum datang, tapi kata si Mbak ya Sri Kandi kita ini, terakhir ada yang datang, ada saudara-saudara IKS Speaker Sakti juga yang datang, ketua ranting ya katanya. Nah, ya udahlah, di situ terjadi klarifikasi, tapi di situ pakai masker ya, katanya semua pakai masker, jadi mbaknya juga kurang tahu orang-orangnya seperti apa, tapi intinya semua pakai masker lah ya. Mungkin sebelumnya tidak pakai masker atau tidaknya kita kurang tahu ya, tapi di video klarifikasinya itu yang mendampingi itu pakai masker. Itu di videonya cuma 1 orang, tapi katanya kalau di luar itu lebih banyak lagi. Dan ini dari video yang dibahas oleh teman kita yang satu ini, yang selalu memuji bahwa Mbak Sri Kandi Speaker Sakti itu cantik. Ya memang cantik, tapi bertele-tele sih. Nah, di situ juga dia kasih saran. Intinya di situ dia kasih saran ya, untuk teman-teman yang mau nonton silakan, mungkin kenal wajahnya silakan dinonton. Yang tidak pun saya tidak memaksa. Intinya kalau mau berkunjung mungkin di situ ada pembahasannya sekitar 8 menitan lah ya. Nah, jadi Mbak ini kesimpulannya adalah Mbak ini klarifikasi karena memang didatangi awalnya banyak sekali orang ya, dan memang dia akui bahwa dia memang memposting. Tapi yang saya jadi pertanyaan itu tidak ada lambang bakunya ya. Mungkin yang tadi itu yang saya bilang bahwa itu mungkin lambang komunitas atau apa segala macam. Tadi saya sudah putar videonya berulang-ulang kali dan saya screenshot dan saya lihat fotonya pun saya belum paham itu lambang apa. Cuma memang di depannya itu ada, kalau tulisan kalau tidak salah loro hati ya, dan itu kan loro hati itu artinya sakit hati atau apa sih ya, intinya tidak ada lambang baku di sana, mungkin lambang komunitas, kalau mungkin lambang komunitas. Nah, tapi kemarin dari orang-orang PSAT ke sana itu karena meminta untuk klarifikasi kenapa menjual baju seperti itu. Tapi sudah saya konfirmasi dengan mbaknya, katanya dia tidak pernah menjual baju seperti itu. Tapi kebetulan karena memang ada gambar itu, jadi dia memposting ya. Jadi dia tidak menjual, tapi dia memposting gambarnya, dan dia akui itu sebagai seorang perempuan juga dia akui kalau. Baik, kita beralih dari situ ya. Ada oknum yang ini dari PSAT ya. Dari PSAT yang pakai baju ya. Bajunya sudah dipakai. Yang tadi baru desainan ya. Belum dijual. Kalau ini udah jadi dan sudah dipakai dan terus sambil goyang-goyang musik, terus belakangnya ada silang yang saya tahu ya. Nah, di situ ada salah satu logo komunitas di IKS Speaker Sakti, yaitu Gasaks. Nah, jadi dia goyang terus sambil muter-muter nunjukin jari tengah, kemudian disamparin Makah Lakula juga Meterae. Jadi itu perbedaan, tingkat perbedaannya seperti itu. Si Mbak Sri Kandi kita ini dia cuma memposting salah satu desain ya dari orang ya, dan saya tidak tahu siapa yang desain ya, saya tidak mau tahu siapa yang desain, tapi dia memang betul-betul mengakui bahwa dia memposting. Mungkin mbaknya kira itu tidak apa-apa, atau mungkin dia juga tidak paham lambang komunitas di situ apa, jadi dia memposting, ya sudahlah ya, artinya sudah mengaku. Nah, yang baju yang sudah dicetak terus dipakai untuk menggoyang terus sambil menunjukkan jari seorang kesatria ya. Wow, kesatria ya. Pas goyang menikmati terus ya gitulah ya, teman-teman bisa lihat nanti saya posting di sini. Terus pas klarifikasi sudah sopan ya. Jadi begitulah. Ini adalah salah satu contoh juga melakukan sesuatu tanpa berpikir ya. Kalau dibilang ya lumayan sangat pintar juga ya. Lumayan sangat pintar.
Jadi pesan saya untuk Mbak Sri Kandi kita IKS Speaker Sakti dari Tuban, tetap tenang, masalahnya sudah selesai kan, kemarin sudah selesai. Jadi tetap bekerjalah seperti biasa, dan juga hati-hati saat membuat status ya, hati-hati saat membuat status, walaupun kadang tidak sengaja, tapi karena sudah terposting. Dan sekarang kan ada tuh WA pihak 3 yang dia walaupun kita sudah hapus lagi ya, walaupun kita sudah hapus, tapi dia masih, untuk orang yang pakai WA pihak 3, dia tetap status kita masih ada gitu ya. Jadi walaupun awalnya kita tidak bermaksud, tapi akhirnya sudah salah tekan pun, dia akan tetap tersimpan atau ada di status kita gitu. Jadi mungkin itu pesannya untuk Mbak Sri Kandi kita saja ya. Kalau untuk si abang ini, kalau mau lanjut pakai baju yang desainan yang lebih rasis parah lagi pun silakan lanjut. Kalau mau sadar pun silakan ya kan, itu hakmu ya, itu adalah kebebasan untukmu. Tapi hati-hati jangan sampai ada klarifikasi lagi seperti itu saja. Oke, mantap. Oke lor, itu tadi pesan buat Lur sendiri IKS mbaknya, dan sekarang gantian ada masnya dari PSAT. Oke, itu tadi pesan dari Mbah Pati, dan sekarang pesan dari saya buat dulurku, entah dari PSAT entah dari IKS. Mudah-mudahan ya, ini saya berdoa aja, mudah-mudahan buat dulurku dimanapun berada, nggak dari PSAT, IKS, Pagar Nusa, dan PSHW dan lain-lainnya, nggak adalah untuk provokator yang seperti itu lagi. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, jauh-jauhkanlah dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, pesan itu saja dari saya Rudi Tea. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang tidak berkenan untuk didengar buat teman-temanku dan kurang enak didengar dari teman-temanku. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.